Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini barisan dan deret aritmatika sebenarnya secara konsep di SMP sudah dikenalkan ya. Sehingga kita tinggal mengolah apa yang ada di beberapa kasus soal yang barisan dan deret aritmatika. Oke. Jika pada suatu deret aritmatika suku ke-7 dan suku ke-10 berturut-turut 13 dan 19, maka jumlah 20 suku pertama. Oke, berarti kita harus menentukan banyak suku atau n-nya dan suku pertamanya. Aritmatika itu secara umum itu rumusnya kan A ditambah N-1 kali B ya, secara umum ya. Nah, sehingga kalau misalkan U7 itu berarti A ditambah 6B kan. Nilainya adalah 13. Lalu U10 berarti A ditambah 9B. Nilainya di situ 19. Nah, kalian tinggal eliminasi aja. Tapi eliminasinya upayakan positif. Bawah kurangi atas untuk posisi ini. 9 dikurangi 6 berarti 3. Jadi 3B ya. 9B dikurangi 6B. A-nya habis. 19 kurangi 13 berarti 6. Berarti B-nya sudah dapat 2. Substitusikan ke bagian yang pertama. Misalkan A ditambah 6 kali 2 sama dengan 13. Berarti A-nya 1 kan ya. Nah, kita sudah punya rumus. Yaitu A-nya 1. B-nya 2. Sedangkan Sn rumusnya itu boleh pakai N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Atau boleh pakai yang tadi ya di notasi sigma. Jadi berarti S20 berarti 20 per 2. A-nya sudah ada 1. B-nya sudah ada yaitu 2 kan gitu ya. 19 dikali 2. Berarti ini 10. 20 bagi 2. 2 ditambah 38. 2 tambah 38 kan 40. Berarti 10 kali 40 400. Jadi US20 adalah 400. Bisa dimengerti? Oke. Kita lanjutkan. Dari sebuah deret aritmatika diketahui bahwa jumlah 4 suku pertama adalah 17 dan jumlah 8 suku pertamanya 58. Maka suku pertama deret tersebut adalah di sini S4 diketahui 17. Kemudian jumlah 8 ya. S8 58 ya. Kalau Sn secara umum tadi adalah N per 2 gitu kan ya. 2A ditambah N-1 kali B. Nah, sehingga yang ini pun kalian bisa gunakan itu. Ya. Berarti 17 itu untuk S4 berarti 4 per 2. 2A ditambah 3B kan itu ya. Berarti ini identik dengan 2 kali 2A berarti 4A. 2 kali 3B berarti 6B ya. Nah, ini persamaan 1. Lalu S8 berarti 8 per 2. 2A ditambah 7B kan ya. 8 bagi 2 4 kali 2 berarti 8A. 4 kali 7B berarti 28B ya. Ini persamaan 2. Nah, tinggal dieliminasi aja. Nah, kalaulah misalkan persamaan 1 itu dikalikan 2. Itu berarti 8A ditambah 12B kan ya. Sama dengan 34. Persamaan 2-nya tetap. Berarti 8A ditambah 28B sama dengan 58. Dikurangkan. Bawah kurangi atas biar positif. 28B dikurangi 12B berarti 16B. 58 dikurangi 34 berarti 24 ya. Benar ya? 24 berarti B-nya pecah nih. B-nya adalah 24 dibagi 6, 16. Bagi 83 bagi 82 ya.
Jadi 3/2 B-nya. Substitusikan ke persamaan 1. Berarti 4A ditambah 6 kali 3/2 harus 17. Berarti 4A ditambah 9 sama dengan 17. 4A sama dengan berapa tuh? 17 kurangi 9, 8 ya. Berarti A-nya 2. A itu adalah suku pertama. Yang ditanya adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah A. Jadi jawabannya berarti 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika dibentuk oleh rumus Sn sama dengan 2N kuadrat min 6N. Beda deret tersebut adalah, kalau Sn ya, Sn 1 katakanlah Sn dikurangi Sn min 1 itu rumus UN. Kalau beda itu adalah UN dikurangi UN min 1. Itu beda. Gitu ya. Nah sekarang UN berarti kalian bisa mencari satu-satu. Bisa juga langsung. UN berarti Sn dikurangi Sn min 1. Berarti 2N kuadrat dikurangi 6N dikurangi 2 kali N min 1 kuadrat dikurangi 6 kali N min 1. Itu arti Sn min 1. Ini tetap 2N kuadrat min 6N. Ini berarti jabarkan N kuadrat min 2N plus 1. Ininya dikurung ya. Min 6N min plus 6 berarti. Nah, sehingga ini 2N kuadrat min 6N. Ini berarti 2N kuadrat min 4N min 6N. Berarti min 10N. 2 ditambah 6 berarti 8. Nah, jadi UN-nya dapat nih. 2N-nya habis kan ya. Min 6N tambah 10N berarti 4N. Min 8. Nah, ini adalah UN. Jadi beda, berarti masukin aja U2 dikurangi U1 itu beda. Nah, karena UN-nya sudah ada, berarti U2 adalah 0 kan ya? U2 0. U2 adalah 4 kali 2 dikurangi 8 berarti 0. U1 berarti 4 dikurangi 8 berarti min 4. Jadi U1 adalah min 4. Jadi jawabannya adalah 4. Jadi bedanya adalah 4. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Jumlah 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika adalah 75. Jika hasil kali bilangan terkecil dengan bilangan terbesar 161, maka selisih dari bilangan terbesar dan terkecil adalah berapa? Oke. Jadi kalau ada 5 bilangan, upayakan suku pertamanya jadi tidak tidak A ya. Jadi suku pertamanya ini kan artinya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 kan itu ya. Itu S5. Jadi S5 itu berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 ya. Kemudian di sini diketahui bahwa hasil kali bilangan terkecil dan terbesar berarti kan U5 dikali U1 diketahui 161. Nah, di sini sebaiknya U1-nya adalah jangan A, tapi A-2B. Tujuannya apa? Biar mudah. Biar mudah kalau dihitung itu langsung ketemu. Jadi U1-nya berarti A-2B, berarti U2 A-B. U3-nya adalah B. U3-nya adalah A ya, sorry. U3-nya adalah A. U3-nya adalah A.
U4-nya berarti A tambah B, U5-nya adalah A tambah 2B. Nah, sehingga ini langsung ketemu nilai A atau B-nya. Nah, di sini dalam hal ini A-nya langsung ketemu. Tapi A itu bukan U1, tapi U3 A itu. A tambah A tambah A tambah A ada 5A, tapi B-nya habis. Kenapa? Karena saling menghabiskan. Min 2B dengan 2B. Min B dengan B kan itu ya. Nah, jadi B-nya habis tinggal A-nya. Maka A-nya dapat langsung. Berarti A-nya adalah 15. A itu adalah suku ketiga, bukan suku pertama. Lalu yang kedua, B-nya dari sini. U5 itu adalah A tambah 2B. U1 itu adalah A min 2B. Sehingga didapatkan sebuah bilangan yang sekawan ini. Sekawannya adalah A kuadrat min 4B kuadrat. Sama dengan 161. Nah, A-nya kan sudah ada. A-nya sudah ada 15 kuadrat, 4B kuadrat, sehingga langsung ketemu B-nya. Ini adalah 225 min 4B kuadrat sama dengan 161. Berarti 4B kuadrat adalah 225 dikurangi 161 ya. 5 dikurangi 14, 22 dikurangi 16 berarti 6. Berarti B kuadratnya adalah 16 ya. Maka B-nya adalah plus minus 4. Oke, B-nya kita ambil yang 4. Yang ditanya adalah selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Yang ditanya adalah U5 dikurangi U1. Berarti kan apa tuh? A ditambah 2B dikurangi dengan A dikurangi 2B kan sebenarnya gitu ya yang ditanyakan. Berarti 4B yang ditanya. Berarti 4 kali 4, 16. Bisa dimengerti? Ya, yang ditanya adalah yang terbesar dengan yang terkecil diselisihkan. Selisih bilangan terbesar dengan terkecil. Berarti A ditambah 2B dikurangi dengan A dikurangi 2B. Jadi jawabannya 4B. B-nya 4 berarti 16. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Ya. Jika suku pertama suatu deret aritmatika adalah 5, suku terakhir adalah 23, dan selisih suku ke-8 dengan suku ketiga adalah 10, maka banyak suku deret aritmatika itu adalah oke. Jadi U1 dalam hal ini kita asumsikan aja A adalah 5, UN adalah 23, kemudian U8 dikurangi U3 adalah 10. Gitu kan? Yang ditanyakan N ya, yang ditanyakan N. Oke. Dari sini berarti U8 itu adalah A tambah 7B kan ya. U3 itu berarti A ditambah 2B, itu U3. Berarti di sini A-nya habis, 5B sama dengan 10. Berarti B-nya dapat 2. Nah, sudah nih. B-nya sudah ada 2, A-nya sudah ada 5. Yang ditanyakan adalah N-nya. UN itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Berarti 23, A-nya 5, kemudian B-nya sudah ada 2. Kedua ruas dikurangi 5, berarti 18, sama dengan N-1 kali 2. Bagi semua berarti 9 sama dengan N-1, maka N-nya adalah 10. Jadi banyaknya suku dalam deret itu adalah 10. Bisa dimengerti? Berikutnya, diketahui barisan aritmatika UK menyatakan suku ke K jika UK plus 2 sama dengan UK tambah K U16 min 2, maka nilai U6 tambah U12 tambah U18 tambah U24 berapa? Oke. UK sama dengan 2 ditambah K kali U16 min 2 ya. Oke, berarti UK sama dengan
A ditambah K min 1 ya, kali B berarti ya. Karena biasanya kan UN, ini UK. Berarti kalau UK plus 2, berarti A ditambah K plus 2 kurangi 1 kali B. Berarti A ditambah K plus 1 kali B. Itu UK plus 2. Sedangkan U16 berarti K-nya 16. Gitu ya. U16 berarti A ditambah 15B. Nah, dengan demikian dari pernyataan ini UK plus 2 sama dengan U2 ditambah K U16 min 2. Itu artinya A ditambah K plus 1 kali B sama dengan U2 berarti A tambah B ya. A tambah B ditambah K kali U16. A ditambah 15B minus 2. Ini berarti A ditambah KB plus B sama dengan A tambah B. Ini berarti KA tambah 15 KB minus 2 ya. Kiri kanan ada A, ada B. Kemudian KB-nya kumpulkan ya. Ini ada KA, ada KB, ini ada 15 KB. Berarti ini bisa dikumpulkan ya. Kita kumpulkan K-nya KB min KA min 15 KB sama dengan minus 2. K kali B min A min 15B sama dengan minus 2. Oh, B-nya bisa dikumpulkan ya. Berarti K kalikan negatif aja ya. Kalikan negatif 1 berarti A min jadi 14B. Itu adalah 2. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah U6 tambah 12 tambah U18 tambah U24. Oke, berarti U6 adalah A tambah 5B. Kemudian U12 adalah A ditambah 11B. Kemudian U18 adalah A ditambah 17B. Sedangkan U24 adalah A ditambah 23B. Nah, ini kalau ditambahkan berarti 4A tambahkan 16, 23 jadi 46 ya. 16 tambah 17 berapa tuh? Oh, 33 ya, salah. 56 ya. Berarti 56 ya. 16, 33, 56. Oke. Itu adalah yang diminta. Dengan demikian 4A ditambah 56B kita hubungkan dengan ini. Berarti kita kalikan 4 ya. Ini kalau dikalikan 4 semua 4A 56B sama dengan 8. Berarti 4A ditambah 56B sama saja dengan 8 per K. Gitu ya. Jadi 4A plus 56B adalah 8 per K. Bisa dimengerti? Jadi ini dikalikan 4 semua sehingga didapat pernyataan 4A tambah 56B. Bisa dipahami nggak? Gitu ya. Jadi nilainya adalah 8 per K. Berikutnya
Diketahui deret aritmatika U1 tambah U2 tambah U3 tambah U5 tambah dan seterusnya U2N-1 sama dengan N kali N plus 1 per 2. Oke. Untuk setiap N lebih dari 1. Beda deret tersebut adalah kalau rumusnya adalah N kali N plus 1 per 2, ini sebenarnya ini adalah jumlah N bilangan asli. Jadi kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya tambah N, itu adalah N per 2 kali N plus 1. Ini rumus bilangan asli. U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai dengan UN, itu rumusnya N kali N plus 1 per 2. Itu kalau ganjil ya. Kalau bilangan asli. Nah, ternyata ini U1, U3, U5 itu adalah semuanya bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan N itu adalah N kali N plus 1 per 2. Maka kalau misalkan rumusnya sama lalu polanya dia berselisih, ini artinya ini adalah U1, ini artinya adalah U3, ini adalah U5, ini adalah U6, U7 ya, dan seterusnya. Berarti U2 dikurangi U1, dikurangi U1 itu nilainya adalah 1. Sedangkan U2, U3 itu adalah A tambah 2B. Sedangkan U1 adalah A. Berarti 2B adalah 1. Maka B adalah setengah. Bisa dimengerti? Jadi bedanya nilainya adalah setengah. Bisa dipahami nggak? Oke, kita lanjutkan. Jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 2:3, maka perbandingan suku kedua dan suku keempat adalah suku pertama banding suku ketiga. Ya, berarti U1 banding U3 adalah 2/3. U1 kita asumsikan A, U3 berarti A plus 2B. Sama dengan 2/3 kali silang ya. Berarti 3A sama dengan 2A ditambah 4B. Kumpulkan A sebelah kiri, berarti A sama dengan 4B. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah perbandingan suku kedua dengan suku keempat. Jadi U2 banding U4. U2 adalah A tambah B. U4 berarti A tambah 3B. Kita nyatakan dalam B semua. A-nya ganti dengan 4B. Berarti 4B tambah B. Yang bawah 4B ditambah 3B. 4B tambah B berarti 5B. 4B tambah 3B berarti 7B. Maka perbandingannya adalah 5:7. Jadi jawabannya 5:7. Bisa dimengerti? Berikutnya, antara dua suku yang berurutan pada barisan 3, 18, 33 disisipkan 4 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika yang baru. Jumlah 7 suku pertama dari barisan tersebut adalah Nah, di sini kalau kita bicara sisipan sebenarnya ada cara yang langsung bisa kalian tentukan. 3, 18, 33 dan seterusnya ya. Disisipkan 3 bilangan. Ini perhatikan bedanya dulu. Beda sebelum disisipkan. 18 dikurangi 3 itu sama nggak dengan 33 dikurangi 18? Sama ya? Nilainya adalah 15.
Nah sekarang setelah disisipkan 4 bilangan, katakanlah ini adalah U1, U2, U3, U4, kemudian di sini 18, otomatis bedanya jadi tidak sama kan ya? Jadi beda baru adalah U1 dikurangi 3, yang ini berarti 18 dikurangi U4. Beda yang baru ya. Beda yang baru. U1 itu katakanlah A ya. Dalam hal ini berarti U1 itu adalah A ditambah B aksen. Min 3. Sedangkan U4 berarti 4B aksen. Nah, maka di sini kita bisa menentukan berapa nilai B aksennya. Berarti di sini A-nya kebetulan 3 ya. Di sini A-nya 3. 3 ditambah B aksen min 3 sama dengan 18 min 3 dikurangi 4B aksen. Ini habis. Berarti B aksennya kumpulkan. 5B aksen sama dengan 15. Berarti B aksennya adalah 3. Dengan demikian sebenarnya cara langsungnya kalau kalian sudah tahu. B aksen itu adalah B dibagi dengan sisipan ditambah 1. Sisipannya berapa? Tambah 1. Sehingga 15 dibagi 5 adalah 3. Jadi B aksennya adalah 3. Itu kalau mau langsung ya. Atau kalau nggak langsung ya, kalian gunakan seperti ini. Oke. B aksennya adalah 3. 3 itu adalah beda setelah disisipkan 4 suku. Otomatis bedanya akan tidak sama dengan beda yang pertama. Nah, yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama barisan yang baru. Berarti yang ditanya adalah S7 yang terbaru. Rumusnya kalian bisa gunakan berarti 7 per 2 kan. 2A ditambah 6 kali B aksen tentunya. Bukan lagi B yang pertama. 7 per 2, A-nya tetap 3 karena tidak berubah. Lalu B aksennya tentunya adalah 3 juga. Berarti 7 per 2 dikali 6 ditambah 18. Berarti 7 per 2 dikali 24. 24 dibagi 2, 12. 12 kali 7 berarti 84. Jadi jumlah 7 suku pertamanya yang baru adalah 84. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau langsung B per 4 plus 1, kalian bisa gunakan cara seperti demikian. Ya, jadi B aksen itu adalah selisih antara U1 dengan nilai yang pertama atau 18 dengan U4 yang disisipkan. Gitu ya. Bisa dimengerti? Berikutnya, diketahui X, Y, Z adalah barisan aritmatika dengan beda. B dan X tambah Y tambah Z adalah 9. X, Y, Z tambah 21 adalah 0. B terkecil adalah oke. Kita asumsikan X itu adalah A min B. Kita asumsikan Y itu adalah A. Kita asumsikan Z itu adalah A tambah B. Tujuannya apa? Biar mudah aja. Dijumlahkan itu gampang. Nah, sehingga X tambah Y tambah Z berarti akan mudah menghitungnya. A min B tambah A plus B adalah 9. Nah, sehingga kan B-nya habis tuh. Sehingga 3A sama dengan 9, maka A 3. Oke? A-nya dapat 3 tuh. Lalu yang kedua, X, Y, Z tambah 21 sama dengan 0. Berarti kan X-nya adalah A min B, Y-nya adalah A, Z-nya adalah A plus B. Tambah 21 sama dengan 0. Kan mudah, A-nya sudah 3, berarti 3 min B
kali 3, kemudian 3 tambah B tambah 21 atau sama dengan min 21 ya. 21-nya pindah kanan. Bagi 3 semua. Bagi 3 semua berarti 3 min B kali 3 plus B sama dengan min 7. Kalikan 9 min B kuadrat sama dengan min 7. Berarti B kuadrat sama dengan 16. B adalah plus minus 4. Ditanya B terkecil. Ya, B terkecil berarti minus 4. Bisa dimengerti? Jadi B itu bisa 4, B itu bisa min 4. Bisa dipahami? Ya, jadi itu adalah soal-soal yang berkenaan dengan barisan dan deret aritmatika. Mudah-mudahan bisa membantu untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang berkenaan dengan barisan dan deret aritmatika.